Selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi pada materi bab 2, pokok bahasan hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi hak dan kewajiban sebagai warga negara, tentu kalian memiliki hak dan juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, sebagai peserta didik, maka kalian memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu pula, kalian juga memiliki kewajiban, yaitu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, apa pengertian hak dan apa itu pengertian dari kewajiban? Contoh lain, ketika kalian berada di rumah atau di lingkungan keluarga, sebagai anak, maka kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalian mengenakan pakaian yang layak, memperoleh perlindungan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu pula, kalian juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai contoh, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah, seperti mencuci pakaian atau bersih-bersih di rumah, dan lain-lain. Nah, berikut adalah pengertian hak. Pengertian hak menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Menurut Profesor Dr. Nagoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Pendapat lain, menurut Sudiko Mertokusumo, menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu atau kelompok tertentu untuk dipenuhi. Pendapat lain adalah John Salmon, menyatakan ada beberapa hak. Yang pertama, artian sempit. Yang kedua, kemerdekaan. Yang ketiga, hak kekuasaan. Dan yang terakhir, hak kekebalan atau imunitas. Dalam arti sempit, yaitu hak yang diperoleh seseorang dengan syarat dilakukan sesuatu kewajiban tertentu. Hak kemerdekaan yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu.
atau tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hak kekuasaan, yaitu hak yang diperoleh seseorang untuk meraih kekuasaan. Mengubah hak-hak serta kewajiban melalui jalur atau cara hukum yang keempat adalah kekebalan hukum atau hak imunitas, yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal ataupun umum. Hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat. Contoh hak yang dimiliki seseorang. Setiap orang, jadi sekali lagi pada intinya hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan pengertian kewajiban menurut beberapa pendapat, salah satu adalah kewajiban menurut Profesor Dr. Nagoro menyatakan bahwa kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang mesti diberikan oleh pihak tertentu dan tidak diwakili oleh pihak lain manapun, karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi, kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sementara hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus kita dahulukan, hak atau kewajiban? Maka jawabannya adalah yang harus kita dahulukan adalah kewajiban.